Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Kamis 23 Februari 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, boleh melewati hari-hari hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Kami kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan memeliharanya. Ampuni dosa kami, ya Tuhan, dan berfirman-Lah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk hari ini dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1-11. Firman Tuhan dari kitab Yunus 4 ayat 1-11 berbunyi, "Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, 'Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup.' Tetapi firman Tuhan, layaklah Engkau marah." Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhkanlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggereng pohon jarak itu sehingga layu. Sekira sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layaklah engkau marah karena pohon jarak itu." Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya dan merenungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan sahabat renungan dan doa, saya memberi judul Yunus kesal dan marah. Bahkan marahnya ia ingin mati saja. Ia tidak ingin hidup lagi. Artinya Yunus sangat kecewa dengan apa yang diperlakukan Tuhan kepada Niniwe, kota yang jahat, yang keinginan Yunus supaya kota itu ditunggangbalikan oleh Allah.
dibinasakan. Karena itu ia tidak ingin menyuruhkan pertobatan di sana. Tetapi Tuhan melihat pertobatan Niniwe, sehingga ia menyesal untuk menghukum kota itu. Dalam teks ini ternyata Yunus ingin sekali melihat dari ketinggian bagaimana kota Niniwe ditunggang balikan oleh Allah. Tetapi ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Karena itu dalam peristiwa menanti Allah membuat sebuah tanda baginya. Di tengah teriknya matahari Allah tumbuhkan sebuah pohon jarak yang memberi rasa nyaman, memberi sukacita baginya, tetapi hanya dalam semalam. Kemudian atas penentuan Allah, pohon jarak itu pun mati dan Yunus kembali kepanasan dan ingin mati saja. Dan yang menarik adalah Yunus bercakap-cakap dengan Allah. Ketika Allah mengatakan, ya dalam ayat ini layaklah engkau marah karena pohon jarak itu. Dan Yunus menjawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Kemudian Tuhan menjelaskan betapa tidak Tuhan menyayangi kota Niniwe yang penduduknya itu lebih dari 120.000. Untuk membuka hati dari Yunus untuk mengerti sebagaimana Yunus sayang kepada satu pohon jarak yang sedikit pun tidak ada andilnya untuk menumbuhkannya. Dan ketika mati ia sangat marah. Apalagi Tuhan melihat umat ciptaannya itu, kepunyaannya, yang memang tidak tahu membedakan yang ini dan itu, tangan kiri dan tangan kanan. Tidak tahu membedakan yang benar dan yang salah. Karena itu dibutuhkan seruan pertobatan di sana supaya mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, Allah batal untuk menghukum mereka atau membinasakannya. Dalam teks ini dikatakan Allah menyesal merancangkan malapetaka kepada mereka. Tetapi penyesalan Allah untuk menghukum Niniwe mendatangkan kekesalan dan kemarahan dari Yunus, bahkan marahnya sampai ingin mati. Saudara-saudara, mungkin di antara kita juga punya pengalaman seperti itu. Ketika kita melihat orang jahat, setelah itu kita menanti-nanti penghukuman atasnya. Tetapi ketika ada pengampunan oleh karena penyesalan dan pertobatannya, kita marah, tidak nyaman, kita kesal, kita marah, kita ingin orang itu binasa, tapi Tuhan punya rancangan yang berbeda. Karena itu rancangan manusia, keinginan manusia berbeda dengan Allah. Karena Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak ingin ciptaannya yang mulia itu binasa. Karena itu kepada mereka yang belum mengenal akan Tuhan, belum dapat membedakan tangan kiri dan tangan kanan, maka perlu diberitakan Injil kepada mereka, seruan pertobatan. Dan jikalau mereka bertobat, maka Tuhan akan menyesal untuk menghukum dan juga Tuhan akan memberkati mereka ketika menyesal. Kiranya kita semua semangat untuk bersuka cita bersama mereka yang bertobat, sehingga rancangan Tuhan itu sungguh menjadi bahagian yang indah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang indah. Memang kami kadangkala mengingini orang-orang jahat itu dibinasakan, dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengenal hati mereka dan mengetahui jika mereka bertobat. Dan karena itu Allah menyesal untuk menghukum apalagi membinasakan. Karena mereka pun juga adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami.
agar kami peduli dengan mereka yang jahat, yang tidak mau bertobat, untuk terus menuntun mereka, menyerukan pertobatan sampai mereka pun menyesal dan bertobat, berbalik sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah mengasihi mereka. Engkau mengasihi dan memberkati jemaat Telobat Tua dan sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun berada. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kegiatan setiap hari yang berkenan kepada Tuhan. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit seperti Ibu Adolfina Pasande di sektor 1. Juga Nyonya Yohanes Sapan di sektor 9 blok 10 yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka, agar mereka yang sakit boleh mendapat kesembuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Adrianus Bandangan yang kemarin itu saudaranya yang kritis telah Tuhan panggil mengakhiri hidup dan deritanya. Kuatkan suami, kuatkan anak-anak, segenap saudara dari almarhumah Alfrida Bandangan. Jenazah dibawa ke Toraja tadi malam. Tuhan yang menuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dan di sana boleh dimakamkan. Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini dan lindungi kami. Buka jalan berkat dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan sayang.